Oke, selamat pagi anak-anak. Kita mulai hari ini tentang flowchart. Ya, tentang flowchart. Ya, karena materinya adalah pemrograman visual. Belum berdoa. Coba dibuka dulu semua videonya. Benat, mana Benat? Hadir Pak. Ya, berdoa Ben. Baik Pak. Ya, yuk, anak berdoa. Teman-teman mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat hari ini. Berkati kami yang akan belajar TIK. Berkati Pak Tri yang akan mengajari kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Mas Benat. Terima kasih Mas Benat. Ya, mulai. Bukan lanjutnya tadi ya. Nah, materi ini adalah belajar visual pemrograman. Ini tidak lepas dari sebuah rancangan program yang akan kita buat. Ceritanya mau membuat apa, harus kita tulis di buku, kita tuangkan di dalam sebuah diagram. Nanti ceritanya seperti apa, supaya gampang untuk membuat atau memvisualisasi program yang sudah kita rancang di dalam flowchart itu nanti ya. Flowchart sendiri diambil dari kata flow itu aliran, chart itu gambar atau bagan. Jadi kalau di Indonesia kan yaitu diagram alir ya, namanya flow chart. Chart itu diagram, flow itu alir. Jadi flow chart yaitu sebuah bagan alir yang mewakili program tertentu, bagaimana ceritanya program yang akan kita buat dan punya tujuan yang tepat. Nah itu, dan harus jadi ya, harus bisa, tidak ada error dan sebagainya. Oke ya, kalau Bapak baca di IGJ, yaitu diagram alir atau flowchart adalah sebuah jenis diagram yang mewakili algoritma. Algoritma itu adalah pikiran-pikiran logik yang kita tuangkan di dalam gambar. Alirkan kerja atau proses yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol grafis. Nah, ya. Nanti yang kita akan pelajari adalah kita harus mengenal simbol-simbolnya, ya, simbolnya. Jadi tidak hanya berbentuk segitiga, belah ketupat, kotak, tapi itu simbol diagram itu punya arti ya anak-anak. Supaya gampang, setiap programmer itu pasti mengenal dan arti dari simbol yang kita buat secara algoritma. Ya, algoritma yang kemarin apa? Ya, dibuka bukunya ya. Jadi algoritma itu adalah rancangan aliran logika, pemikiran logik yang teratur ya, dan benar. Nah, bagaimana caranya membuat diagram? Nah, kita harus tahu simbol-simbolnya dulu, mengenal simbolnya dulu. Dibuka buku paketnya halaman 96. 95 juga boleh ya. 95, mulai dari 95 ya. Jadi sebelum membuat program
kita tuangkan dulu program atau bahasa algoritma itu ke dalam sebuah diagram supaya kita bisa mengoreksi waktu kita membuat program di dalam pemrograman visual ya. Ya, Bapak mau tampilkan yang tugas yang akan kalian kerjakan nanti. Bentar, mana ya? Bapak kasih contoh saja. Mana ya? Oh, Bapak kasih di Word saja. Dan di Word itu sudah ada flowchart, cara membuat flowchart. Send Windows. Ya. Sudah kelihatan anak-anak? Word, Microsoft Word. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya. Di Microsoft Word itu sudah ada cara menggunakan flowchart. Ada di bagian sheet. Insert, sheet. Mana sheet. Tidak ada. Ini ilustrasi ini ya. Ilustrasi. Sheet. Ada tulisan flowchart. Nah, ini ya. Kalau mouse-nya kalian taruh di media gambarnya, itu ada namanya. Flowchart proses. Ada namanya proses. Jadi kotak berarti itu adalah sebuah proses. Proses apa? Ya, proses misalkan matematika, proses penjumlahan dan sebagainya. Pokoknya teman-temannya matematika ya. Kemudian flowchart yang bernama alternatif proses. Ya, sebelum ini semua tak kelihatan kalau kalian. Jadi semua ini sudah ada namanya. Nanti penggunaannya bagaimana ya. Ini flowchart namanya decision. Ini apa ini? Belah ketupat ya? Belah ketupat atau apa namanya? Belah ketupat ya. Diamond apa? Flowchart artinya sebuah mencari keputusan. Nah, mencari keputusan itu membandingkan anak-anak. Membandingkan itu apa Pak? Ya lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan, tidak sama dengan, dan teman-temannya. Itu membandingkan sebuah keputusan, ya atau tidak. Nanti ada pencabangnya di sana. Kalau ya jawabannya apa, kalau tidak jawabannya apa. Nah, dan seterusnya ini ya. Nanti kita belajar satu-satu, nanti gimana contohnya ya. Yang penting adalah alirannya. Nah, ini aliran itu adalah arah panah. Ini arah panah. Line arrow atau line arrow ya. Diagram alir itu kalau nggak ada panahnya berarti nggak bisa ngalir. Arahnya kemana perintahnya nanti? Ya, ada panahnya. Arah penunjuk arah. Jadi ini dikerjakan kemana itu ada arah panahnya ya. Di bukunya itu menunjukkan arah proses berikutnya ya. Arah proses berikutnya itu kemana, sudah ditunjuk di situ pakai garis yang ada panahnya ya. Kemudian ada kayak petir. Nah, di sini nggak ada kayak petir ya. Mana ini? Nggak ada simbol petir. Nah, ini bukan ya. Writing bold. Ini enggak ada simbol petir. Nah, untuk menyatakan transmisi data dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Artinya itu anak-anak ya. Jadi nanti kalau ada simbol itu berarti datanya disimpan di area ini ya, di tempat yang lain.
Kemudian ada lingkaran. Lingkaran berarti untuk menyambung gambar flowchart disambung, karena kalau diagram itu satu lembar kan tidak pernah cukup itu ya. Biasanya ada disambung dengan lingkaran-lingkaran dengan kode-kode yang sama. Jadi kalau ada lingkaran A ada 2, berarti lingkaran itu sambungannya ke lingkaran berikutnya dengan tabel atau label yang sama. Kalau labelnya A, di situ ada A, berarti nyambungnya ke sana. Ngerti ya? Menyambung ya, menyambung. Kalau ke bawah kan tidak cukup. Jadi ada sambungannya. Berikutnya di situ ada segi apa ya namanya ini, segi 5. Kalau di sini apa namanya bahasa Indonesianya? Pentagon. Salah ya, nggak ada. Ini. Pentagon juga. Mana ini? Iya. Namanya apa gitu ya. Tapi sama dengan lingkaran tapi beda halaman. Ya. Halaman keberapa? Ya, halaman berikutnya. Tapi ada labelnya yang sama. Ini berarti nyambungnya ke situ ya. Lingkaran itu satu halaman. Kalau yang pentagon ini beda halaman. Koneksinya ya. Mengerti ya? Mengerti anak-anak? Ya, jadi alirannya seperti itu yang harus hafal. Mengerti sampai sini? Mengerti, Pak. Oke. Sama seperti yang ada di buku ya, kalian bisa dibaca bukunya kalau nggak ngerti tambahan. 96 halaman berikutnya ya. Tadi Bapak bilang segi 4 ya, kotak atau segi 4. Menyatakan proses yang dilakukan oleh komputer ya. Apa Pak? Ya itulah sama dengan penjumlahan dan teman-temannya. Kemudian ini namanya apa ya? Bapak nggak pernah ini. Manual operating namanya ya, nama trapesium. Iya, trapesium ya. Trapesium, bentuknya trapesium. Itu apa artinya simbolnya trapesium? Menyatakan proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Berarti oleh apa? Ya, berarti oleh kita sendiri ya. Berikutnya decision ini ya, kayak diamond. Untuk mempertanyakan atau menyatakan suatu pilihan, ya atau tidak. Kalau ya jawabannya apa, kalau tidak jawabannya apa. Nah itu yang penting ya. Berikutnya, ini apa ya namanya? Mana ya Bapak cari. Enggak ada. Bentuknya kok nggak lengkap? Mana? Kok nggak ada ya? Coba ini. Matanya Bapak sudah. Kok nggak ada? Nah, pokoknya simbolnya seperti itu anak-anak. Kok di sini nggak ada simbol namanya? Ya, simbolnya seperti itu, menyatakan tempat penyimpanan harga awal. Ya, harga awal itu misalkan A sama dengan 0. Nah, itu ya harga awal. Pokoknya awal-awal, nilainya awal. Nah, kemudian gambar yang namanya terminasi atau terminator. Terminator itu apa ya bahasanya? Memulai awal ya, memulai awal. Awal program ya, awal program yang akan kita buat berarti nanti ada tulisan start dan finish atau end ya. Jadi terminator itu atau terminalnya itu awal atau akhir. Jadi ada awal ada akhirnya. Jadi mulai dan stop ya, dan begitu ya. Kemudian yang segi 4 rounded ya. Ujungnya tidak lancip tapi bulat. Menyatakan segala jenis operasi yang diproses oleh mesin yang mempunyai keyboard. Jadi semua operasi melalui keyboard apa?
ya menggerakkan panah dan sebagainya, ya. Dioperasikan melalui keyboard, escape dan teman-temannya. Kemudian bentuk seperti ini, apa namanya? Merger. Ini simbol segitiga ya, kebalik. Ya. Itu menggabungkan atau menyatukan file ya. Bahwa di dalam simbol ini tersimpan di media tertentu. Disimpan kemana? Nanti di tabel ditulis di situ. Loh Pak, ini kalau keterangannya, nah keterangannya itu nanti diisi oleh tulisan-tulisan supaya kita kenal nanti kita kerjakan apa di simbol itu. Nah, harus ditulis ya, ditulis di situ. Nah, tidak melompong kosong ya, malah nggak ngerti mau ngerjakan apa, nggak tahu. Kemudian yang terakhir ini gambar input. Nah, input menyatakan masukkan data secara manual menggunakan keyboard. Ya, memasukkan huruf, angka, dan teman-temannya. Oke, seperti itu anak-anak. Itu boleh langsung ditanyakan kalau tidak jelas. Ya. Tapi yang pertama adalah kenali dulu nama simbolnya apa dan fungsinya apa supaya nanti waktu kalian melihat sebuah flowchart akan tahu maksudnya. Ngerti ya? Nah, contohnya seperti ini. Misal, Bapak buat simple saja, ya. Kemudian konektor, ya, ini ya. Nah, konektor, kemudian misalkan tambah lagi contohnya Bapak gambar yang ada di sebelahnya itu saja ya. Ini kok nggak ada simbol kayak ini. Ada mana ini? Coba cari anak-anak ini mata mau membaca yang ada di halaman 97 ya. Memulai berarti mulai start ya. Jadi program itu dimulai dengan apa? Nah, perintah ini data ya, menginput data. Ini contoh mengerjakan apa ini? Ya, mindah-mindah data ya. Gelas 1 isinya air teh, gelas 2 isinya air susu, gelas 3 isinya kopi, gelas 4 kosong. Ya. Nanti gimana cara mengerjakannya? Nah. Kemudian kerjakan ya kotak berikutnya yang bawah. Kerjakan berarti gelas 4 diisi gelas 1. Nah, perhatikan gelas 4 tadi apa? Kosong. Ya, jadi gelas 4 ternyata diisi dengan gelas 1. Yang isinya apa? Ya tadi apa? Di atasnya tadi ya. Jangan ingat-ingat. Yang penting gelasnya yang penting ya. Isinya nggak penting sebenarnya. Tapi variabel penampungnya, gelasnya itu yang penting. Caranya, langkahnya gimana? Jadi gelas 4 diisi gelas 1, gelas 1 diisi gelas. Kan jadi tadi kan kosong, gelas 1 jadi kosong. Mengerti ya? Karena gelas 1 sudah pindah ke gelas 4. Gelas 1 jadi kosong. Kemudian gelas 1 yang jadi kosong diisi gelas 3. Sehingga gelas 3 kosong, kemudian diisi gelas 3, gelas 2. Diisi dengan gelas 2. Dan gelas 2 jadi kosong, diisi dengan gelas 4. Gelas 4 tadi apa? Nah, air teh. Jadi, masuk dari program ini, yaitu membuat atau memindahkan hasilnya, ini hasilnya, bawahnya, gelas 1 jadi gelas 3, isinya gelas 3, ya. Gelas 3 tadi apa? Kopi. Nah, betul ya. Gelas 2 diisi dengan gelas 4. Apa gelas 4? Diisi gelas 4 tadi apa? Gelas 1. Diisi gelas 1. Teh. Gelas 2 jadi teh. Gelas 3 jadi susu. Oh, ya. Sudah pindah. Selesai. Jadi memindah gelas
masing-masing gelas 1 dan 2, 3 memindah tempat, ya, memindah tempat isinya, memindah isi dari gelas masing-masing. Kalau tidak ada media tempat kosong, ya nggak bisa pindah kecuali dilempar ke atas kayak sirkus. Ya, mengerti enggak program itu? Diagram alirnya. Mengerti apa enggak? Bapak stop dulu Ngerti, ya. Pak. Ya. Jadi kalau digambarkan, ya sediakan 4 gelas. 1 gelas 1 diisi teh, gelas 2 diisi susu, gelas 3 jadi kopi. Gelas yang keempat biarkan kosong. Ya. Itu. Kemudian berikutnya, ya proses gambar kotak itu proses, perhatikan. Memindah isi gelas. Gelas 4 yang kosong diisi gelas 1. Diisi gelas 1 tadi apa? Teh. Ya, gelas isinya teh. Mengerti ini? Gelas teh kan gelas 1 kan jadi kosong. Diisi dengan gelas ketiga, kopi. Gelas 3 jadi kosong, diisi dengan gelas 2, isinya susu. Gelas 2 jadi kosong, diisi dengan gelas 4 yang diisi tadi gelas 1. Nah, mengerti? Hasilnya gelas 1 jadi kopi, betul kah? Ya, betul. Kemudian gelas 2 jadi teh, gelas 3 jadi susu. Ya, betul, Bapak koreksi di atas. Betul. Kemudian kalau sudah dikerjakan, ditampilkan hasilnya itu sudah programnya selesai. Stop di situ. Nah, mengerti diagramnya itu anak-anak? Sambil lihat buku loh. Kalau nggak lihat buku nggak iso ceritanya. Bisa anak-anak? Iya, Pak. Ya. Bisa ya? Ya. Bilang aja kalau nggak ngerti, bingung. Nanti gimana caranya di program? Ya sesuai dengan flowchart yang kalian kerjakan itu. Nggak usah bingung-bingung. Masalahnya nanti perintahnya apa? Nah itu yang penting. Ya, perintahnya gimana kalau di visual, program visual? Nah itu nanti minggu depan sama-sama kita belajar. Ya. Perintahnya apa yang dipakai? Itu yang penting. Yang penting dulu gambarnya dulu. Ya, logika algoritma itu yang penting ya. Sebelum mengerjakan di pemrograman visual. Oke, sampai sini dulu. Siapa yang belum paham tentang gambar atau simbol proses atau simbol-simbol flowchart? Oke? Tidak ada? Tidak ada, Nana? Apa arti dari simbol ini? Ayo, apa artinya? Artinya dulu apa?
Apa? Simbol gambar ini loh. Kita harus tahu gambar simbol ini apa. Ayo. Yang isinya A, tanda tanya. Apa simbol itu namanya apa dulu simbolnya? Apa? Ayo cari. Apa nama simbol itu? Maksudnya apa? Apa Nana? Duh, masa enggak ngerti? Cari di bukunya, masa enggak kelihatan. Untuk menyatakan masukkan data secara manual menggunakan online keyboard. Nah, memasukkan data dari keyboard. Ya, jadi simbol ini memasukkan data dari keyboard. Nah, kalau isinya di dalam simbol ini namanya apa simbol ini? Apa? Bapak lupa ya. Namanya apa kalau simbol ini? Manual input. Ya, apa namanya ini? Oh, enggak ada. Namanya apa, Nana? Ada yang tahu bentuk gambar itu? Artinya kita tahu itu menginput data dari keyboard. Guys, pokoknya gitulah ya. Cari PR-nya apa? Kira-kira bentuk apa itu? Jadi memasukkan data dari keyboard. Ya. Jadi kemudian kalau di situ ada tulisan A, berarti apa yang kita ketik nanti dimasukkan ke dalam variabel atau tempat yang bernama A. Mengerti ya? Mengerti ya? Jadi Iya, Pak. simbol ini yaitu dikerjakan melalui keyboard. Apa yang diisi? Ya terserah apa. Ya. Tapi kalau pernyataan nanti ada soal berarti ini angka berarti ya. Di sini nanti boleh ditulis masukkan sembarang angka gitu ya. Atau Bapak tulis saja sembarang angka. Ya. Nanti bisa ditulis seperti ini ya. A. Oh, biar nggak salah. B saja. Kali ini Bapak ganti B. Ya. Sembarang angka B. Ya. Jadi berarti inputnya pakai keyboard, isinya huruf apa angka? Angka. Jadi angka sembarang. Dari mana masukkan? Dari keyboard. Ya. Nanti yang kita masukkan itu ada tempat yang bernama B. Jelas? Namanya B. Nah, sama kayak gelas. Ada gelas satu yang isinya teh. Kayak gitu loh. Mengerti ya? Jadi gelasnya Bapak ganti dengan B. Jadi isi sembarang angka. Nanti sembarang angka yang kamu masukkan dalam keyboard, melalui keyboard nanti dimasukkan oleh komputer ke variabel atau tempat yang bernama B. Ngerti? Jelas? Mengerti anak-anak? Ya, Pak. Mengerti, Pak? Setelah dimasukkan ke dalam B, ya, isinya yang ditanya sekarang B, gelasnya lah ya. Sekarang ditanya B-nya di sini. Nah, apakah B? Nah ini ya, pertanyaan kalau ini. Decision itu adalah sebuah pertanyaan atau penyataan yang bernilai ya atau tidak sama jawabannya sama komputer.
Berdasarkan apa? Pertanyaan yang kita buat. Apa pertanyaannya? Ini. Apakah B di atas atau lebih besar dari 5? Nah, itu pertanyaannya. Yang ngerjakan biar komputer. Nah, ya. Nanti komputer akan jawab, oh ya, oh tidak. Nah, begitu ya. Mengerti ya? Jadi kita mengajukan pertanyaan biar komputer yang nilai. Ya atau tidak. Mengerti? Mengerti anak-anak? Mengerti, Pak. Ya. Ya, Pak. Sampai sini, ini ada sebuah pernyataan, nanti ada 2 jawaban, iya atau tidak. Dan itu harus dijawab sama komputer. Ya. Kita sedang menyediakan tempatnya saja. Apakah B di atas 5? Dan kita menyediakan jawaban kalau komputer nanti jawabannya ya. Dan nanti juga kita sudah harus siap sedia menyediakan jawaban tidak jika komputer nanti milih jawaban tidak. Mengerti? Jadi kita harus punya satu pertanyaan, kita harus punya pilihan 2, ya atau tidak. Nanti komputer kalau jawab ya, ini yang tak kasih. Kalau komputer jawab tidak, ini yang tak kasih. Mengerti ya? Mengerti anak-anak? Jadi keputusannya ada di mana? Di komputer yang jawab. Pilihan kita yang menentukan. Tinggal komputer yang milih ya atau tidak. Sesuai pertanyaan yang kita ajukan. Mengerti sampai sini? Paham, Pak. Ya, Pak. Paham, Pak. Nah, jadi apa yang harus kita berikan jawabannya? Yang ya apa isinya, yang tidak apa isinya. Nah, ya ini Bapak sudah jawab. Ya. Kalau jawabannya ya, nah ini ya. Kita berikan jawaban ya. Biar tidak bingung. Bahasa Inggris saja wis. Bingung kapan enggak ini? Ganti apa kira-kira ya? Besar gitu aja wis. Ini jawaban tidak berarti kecil. Nah, ya, jawabannya ada 2, kecil, besar. Ini kita sudah sediakan ya. Kita yang menentukan pilihan. Tapi yang milih siapa? Komputer saja yang milih berdasarkan pertanyaan yang kita buat ini. Nah, mengerti ya? Mengerti ya? Nah, karena jawabannya ini dijawab isinya B, itu kan kita tidak tahu ini, ya. Kita tidak tahu. Ini contoh saja, ya, contoh saja. Contohnya kita ngetik, kita masukkan di dalam keyboard angka, misal ya loh, misal ya, angka 4. Kita tulis 4 saja. Ya, nilainya di keyboard adalah 4. Berapa nilai B? Isinya B apa? Loh. Apa isinya B? Sampai sini jelas apa enggak? Masukkan sembarang angka. Nanti ditampung ke yang nama tempatnya B. Bapak ketik 4. Berapa nilai B? Ayo gini aja kok bingung. Berapa nilainya B? 4. 4. Sesuai ketik yang Bapak ketik tadi kan 4. Bapak ketik 4. Berarti nilai B isinya 4. Mengerti ya? Kemudian ditanya di sini pertanyaannya. Kita ajukan kepada komputer biar komputer yang milih, yang jawab. Apakah B sama dengan 5?
5, kok sama dengan. Di atas 5, ini kelihatan apa enggak gambarnya ini? Kelihatan, Pak. Ya, Bapak besarkan. Apakah B di atas 5? Nah, karena yang ketika ada yang kita ketik adalah angka 4. Jawabannya ya atau tidak ini. Misalkan yang Bapak tanya itu komputer. Nah, komputer itu kamu. Jawabannya ya atau tidak. Ini. Tidak. Hah? Tidak, Pak. B di atas 5. Tidak. Komputer akan menjawab. Oh, ini belum Bapak tulis ya. Bentar. Kita simbolkan saja supaya ngerti. Nah, mana ini? Bapak kasih tulisan saja. Oke. Format, gak usah ini, gak usah garis. Mana ini? Nah. T. Jawaban Y. Nah, kalau Y, kalau ya, kok ini novel. Loh, kok nggak bisa? Novel. Nah, Bapak taruh di sini ya. Ini Bapak taruh novel juga. Nah, ini tandanya. Ya. Loh, ini kok malah gini sih? Format, order, nah, forward. Nah. Jadi jawaban kalau iya nanti Bapak arahkan ke sini, jawaban tidak nanti Bapak arahkan ke bawah. Mengerti ya? Mengerti ya anak-anak? Jadi kalau decision itu harus ada tulisan ini. Kalau iya ke sini, kalau tidak ke bawah. Boleh dibolak-balik terserah. Mengerti ya? Yang penting jawabannya ini. Nah, mengerti ya anak-anak? Jadi simbol ini menyatakan ada dua jawaban, iya dan tidak. Kalau tidak ke sini, kalau iya ke sini. Mengerti ya? Tadi contohnya nilai B adalah 4. Apakah B di atas 5? Tidak, jawabannya turun. Kalau turun berarti komputer nanti alirannya nggak mungkin ke sini. Nah, ngerti ya? Kemudian menampilkan, gambarnya menampilkan salah ini ya. Gambarnya harusnya gambarnya ini menampilkan display, mana display? Nah, ini ya. Dokumen atau yang ini display. Ya. Display. Nah, ini ya, harusnya gambar ini anak-anak. Yang ini ya. Nanti diganti aja. Kalau tidak, iya. Kalau tidak berarti menampilkan tulisan ini kecil. Nah, ya. Kecil. Coba ganti aja biar nggak bingung. Kok salah diteruskan? Nah, display berarti menampilkan di layar monitor, ya. Jadi kalau ada pertanyaan tadi contohnya adalah 4 di atas 5, tidak berarti turun, ya. Kecil hasilnya. Nah, ya, sudah selesai. Stop. Ya. Selesai sudah pernyataan. Jadi apa yang kita ketik nanti hasilnya adalah tidak karena nilainya 4.
4 yang kita ketik di keyboard. Sampai sini jelas. Komputer kalau milih 1 ya 1. Nggak mungkin milih 2. Jadi milih salah satu. Bisa mengerti anak-anak? Bisa mengerti? Ya, Pak. Ya. Jadi kenali dulu nama simbolnya apa, akan tahu perintahnya. Ya. Simbolnya apa ini, gambar ini, simbolnya apa ini. Kalian akan tahu arti dari simbol ini kalau ada tulisannya. Wah, berarti apakah? Nah, berarti ya. Ini ada sebuah pertanyaan, apakah? Ya. Apakah? Ya, kemudian ini simbolnya adalah display. Display itu monitor, menampilkan, ya, menampilkan kecil, tulisan kecil. Kalau ini menampilkan tulisan besar. Tulisan besar, ya. Kalau sudah milih salah satu, akan di stop. Sudah selesai programnya. Nah, begitu cerita dari flowchart ini. Mengerti anak-anak? Mengerti? Mengerti? Ya, Pak. Ngerti, Pak. Oke. Ada pertanyaan, anak-anak? Adakah pertanyaan? Kalau tidak, ya kerjakan. Ada pertanyaan? Coba ulangi terus ini. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ini soalnya. Kelihatan? Sama ini. Ya? Sama loh artinya ini. Loh ya. Mengerti kah ini? Ngerti, Pak. Oke. Contoh saja. Hampir sama. Bapak rubah kalau enggak. Oke, silakan mengerjakan kalau tidak ada pertanyaan. Ada? Enggak, Pak. Yakin ya? Udah ngerti. Simple, cuma simple itu. Oke, silakan dijawab kalau tidak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di grup, Bapak jawab di grup. Sesi meetingnya Bapak tutup. Silakan mengerjakan anak, Tuhan memberkati. Makasih, Pak. Oke. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih.